Kita hidup di dua dunia yang berlangsung secara bersamaan. Dunia penyebab yang tak terlihat, di mana pikiran dan keyakinan menjadi pencipta, dan dunia material yang tampak, di mana hasil atau manifestasi dari pikiran dan keyakinan kita terwujud dan dialami. Hukum penciptaan bersifat pasti, dan dapat dengan mudah ditunjukkan melalui gagasan tak terlihat tentang tanaman di dalam sebuah biji. Gagasan tentang tanaman tersebut sudah ada di dalam biji bahkan sebelum ditanam, dan biji itu hanya akan menghasilkan jenis tanaman tertentu yang gagasannya sudah ada di dalamnya. Baik ilmuwan fisik maupun metafisik setuju bahwa dunia fisik terus berubah. Semakin kita mempelajari dunia batin atau tak terlihat tempat kita berada, semakin kita menyadari bahwa dunia tak terlihat ini tidak terbatas. Kita, yang diciptakan dalam citra dan keserupaan kekuatan cerdas yang tak terbatas, juga tidak terbatas dan memiliki akses ke kecerdasan yang terus berkembang. Melalui hukum penciptaan, kita dapat memproyeksikan suatu gagasan ke dalam pikiran, dan mewujudkan gagasan tersebut. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mengambil kendali, dan mulai membentuk hidup serta realitas kita dari paradigma kesadaran kreatif. Setelah dipahami sepenuhnya, kita dapat melepaskan diri dari paradigma lama tentang realitas yang membatasi kita, dan mempercepat hadirnya realitas baru yang memberdayakan dan menciptakan dasar untuk kesejahteraan total. Kita harus mengambil tanggung jawab atas perkembangan diri kita sendiri, dan memberikan arahan sadar kepada kekuatan evolusioner di dalam diri kita. Dari perspektif fisika kuantum, alam semesta sepenuhnya terdiri dari energi. Ilmu ini juga menyatakan bahwa segala sesuatu saling terhubung, saling bergantung, dan pada dasarnya bersifat satu atau menyatu. Energi ada dalam dua bentuk, sebagai partikel yang memiliki bentuk, atau sebagai gelombang yang tak berbentuk. Partikel dapat dilihat dan diamati pada titik-titik tertentu dalam ruang dan waktu, dan merupakan dasar dari objek-objek yang kita persepsikan di alam semesta, yaitu realitas yang biasa kita jalani. Energi gelombang mencakup segala hal yang berhubungan dengan pikiran, suara, gambaran mental, dan perasaan. Sebagai manusia, kita memiliki kedua jenis energi ini dalam diri kita, sehingga kita memiliki dunia energi gelombang batin dan kehidupan. Energi gelombang ini mengalir di dalam dan di antara tubuh berbasis partikel kita, yang merupakan batas, yang banyak orang percaya sebagai awal dan akhir diri kita. Dengan kata lain, banyak orang memandang tubuh fisik sebagai diri. Hal ini memunculkan kesalahan persepsi bahwa komponen fisik adalah satu-satunya hal yang ada dalam diri kita, yang sering mengarah pada kesadaran terpisah. Kita mulai berpikir dalam pola aku dan bukan kita, serta menganggap segala sesuatu di luar aku sebagai sesuatu yang objektif dan bukan perhatian kita, kecuali jika sesuai dengan keinginan kita. Kebenarannya adalah bahwa realitas yang diwujudkan tubuh fisik yang kita sebut aku memberi kita definisi tentang waktu dan ruang. Pikiran memberi kita waktu, dan tubuh memberi kita ruang objektif. Dari bentuk partikel yang terbatas ini, tubuh fisik menjadi diri, dan kita menjadi realitas. Dengan titik hayalan dalam waktu dan ruang, manusia menciptakan waktu sebagai konsep, karena realitas tubuh fisik menempatkan kita dalam kontinuitas ruang waktu, di mana masa lalu, masa kini, dan masa depan dapat diukur. Dan kita melihat diri kita berjalan secara linear di jalur waktu. Namun, beberapa teori fisika kuantum menyatakan bahwa yang sebenarnya kita lakukan adalah terus memilih satu alur cerita tertentu pada setiap momen waktu. Ada pilihan tak terbatas pada setiap momen yang bisa kita pilih, dan setiap pilihan yang kita buat membuka kita pada kemungkinan tak terbatas berikutnya untuk momen berikutnya. Dari bidang ilmu saraf, kita mengetahui bahwa otak kita bekerja dengan citra, suara, bau, rasa, dan sentuhan yang diproses melalui sinyal listrik. Otak, sebagai organ abu-abu gelap, tidak memiliki kontak fisik dengan apa yang dianggap sebagai rangsangan eksternal. Otak hanya bertindak sebagai penerjemah. Persepsi dan kognisi kita terhadap objek melalui alat ini
memunculkan perasaan dan emosi. Kita kemudian menganggap hidup kita beroperasi dalam lingkaran terus-menerus, di mana kita menyerap realitas dari luar melalui kesadaran indera kita, lalu memprosesnya melalui kesadaran mental, menggunakan sistem saraf dan jalur saraf otak kita. Hal ini, pada gilirannya, menghasilkan perasaan yang merupakan efek dari reaksi biokimia sel yang terjadi di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, dunia luar sebenarnya berada di dalam otak kita. Fakta-fakta fisik ini mengarah pada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lihat, dengar, cium, rasa, dan sentuh hanyalah sinyal listrik di dalam otak kita yang diterjemahkan. Oleh karena itu, hal-hal yang kita tafsirkan sebenarnya adalah bagian dari diri kita. Mereka dihasilkan di dalam otak yang berada di dalam tubuh. Kamu sebenarnya tidak berada di dunia yang kamu persepsikan, melainkan dunia itu ada di dalam dirimu. Tubuhmu, atau aku, yang kamu kenali sebagai dirimu, juga merupakan bentuk gambar yang dihasilkan dalam otakmu. Satu-satunya realitas yang dialami oleh siapapun adalah dunia persepsi di dalam pikiran mereka, dan akibatnya, keadaan perasaan mereka. Inilah sebabnya, kamu mungkin mendengar bahwa dunia adalah cermin atau pantulan dari siapa dan apa dirimu. Dunia ini berasal dan hidup di dalam dirimu, serta diinterpretasikan oleh otakmu yang berada di dalam dirimu. Namun, kamu bukanlah otakmu. Otak dioperasikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Organ otak hanyalah alat penerjemah pengalaman. Kamu adalah kesadaran atau pikiran sadar yang mengalami terjemahan dari otak yang tercermin kembali kepadamu. Ini berarti bahwa pikiran memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Pikiran mampu membentuk ulang jaringan otak. Alat ini, otak, dimaksudkan untuk digunakan oleh pikiran, bukan sebaliknya. Sayangnya, seringkali orang terjebak, membiarkan otaknya bekerja berdasarkan program default, alih-alih memberinya program baru untuk menghasilkan terjemahan atau manifestasi baru. Ketika pikiran menemukan kekuatannya yang sejati, hasilnya adalah motivasi, inspirasi, ekspresi, penyembuhan, penemuan, pertumbuhan pribadi, dan penciptaan yang disengaja. Fungsi otak secara primal murni tidak mampu menghasilkan hal-hal tersebut. Otak hanyalah mesin atau alat yang, seperti disebutkan sebelumnya, dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan. Ketika digunakan dengan benar, otak menjadi pelayan, bukan tuan. Meski begitu, otak memiliki kemampuan untuk menghadirkan setiap pengalaman yang pernah kamu impikan. Walaupun konsep ini mungkin sulit dipahami bagi banyak orang, sains di baliknya adalah fakta. Tidak ada seorang pun yang mengalami realitas dengan cara yang sama seperti dirimu, karena kamu menciptakannya secara internal. Dengan pengetahuan ini, menjadi lebih mudah untuk memahami bahwa kamu memiliki kemampuan untuk secara sadar mengubah otak agar menghasilkan apa yang kamu pilih sebagai realitas terwujud. Kamu dapat menciptakan jalur saraf baru, dan dengan demikian sinyal listrik baru, yang akan memberimu terjemahan baru atau apa yang kamu kenal sebagai realitas fisikmu. Membentuk ulang otakmu sangat penting dalam menciptakan apa yang kamu inginkan. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. 1. Keluar dari rutinitas normalmu. Menurut penelitian ilmiah, kita memiliki sekitar 60.000 hingga 70.000 pikiran per hari. Ini setara dengan satu pikiran setiap 1 hingga 2 detik selama setiap jam kita terjaga. Yang lebih menarik, 95% dari pikiran tersebut adalah pikiran yang sama seperti yang kamu pikirkan kemarin, dan hari sebelumnya, serta hari-hari sebelumnya. Pikiranmu seperti pemutar musik yang terus memutar lagu yang sama. Dalam pola ini, hampir mustahil untuk menciptakan perubahan dari realitas saat ini. Salah satu cara untuk mengubah rekaman yang terus berulang dalam otak adalah dengan keluar dari rutinitas normalmu kapanpun memungkinkan. Dengan melakukan sesuatu yang baru, sirkuit otak kita merespons dengan meregangkan plastisitas saraf kita dan mengaktifkan jalur baru.
Ini berarti, otak membentuk dan menyusun ulang koneksi baru, sebagai respons terhadap pengalaman baru. Jika kita sering melakukan ini, neuron di otak diperkuat, menciptakan sinyal listrik baru, yang mampu menerjemahkan pengalaman baru ke dalam realitas kita. Hal ini memberi otak lebih banyak opsi untuk bekerja dalam manifestasi di masa depan. 2. Bayangkan dirimu ke dalam realitas baru. Visualisasi dan melamun memiliki dampak besar pada otak. Otak tidak dapat membedakan antara apa yang terjadi di dunia luar dan dunia dalam. Karena itu, transformasi internal mengubah realitas eksternal kita. Seperti disebutkan sebelumnya, dunia luar hanyalah cermin dari apa yang terjadi di dalam otak. Ini berarti, kamu secara harfiah dapat membayangkan dirimu ke dalam realitas baru, dengan membentuk ulang otak melalui visualisasi, dan merangsang pikiran secara mental, untuk menanamkan sinyal baru ke dalam sel dan sirkuit sarafmu. 3. Ceritakan kisah terbaik tentang hidupmu. Menceritakan kisah terbaik tentang semua keadaan hidupmu, akan, seiring waktu, membangun dan menguatkan keyakinan yang lebih baik. Hal ini membentuk kembali jaringan saraf pikiran yang terbiasa, dan menciptakan sinyal listrik baru. Bidang kuantum, atau dunia holografik yang kamu persepsikan melalui otak, merespons keyakinanmu dan harapan yang dipicu oleh keyakinan tersebut. Bidang ini mengembalikan hal yang setara kepada kamu untuk menciptakan realitas fisikmu. Oleh karena itu, meningkatkan keyakinanmu akan selalu menjadi kunci jangka panjang untuk mewujudkan impian dan tujuanmu. Repetisi dan keadaan perasaan yang mendalam sangat penting. Dengan menipu otak untuk merasakan bahwa realitas yang kamu pilih sudah menjadi kenyataan, otak akan bekerja untuk mencocokkannya bagimu. Ini adalah contoh bagaimana pikiran dapat mengendalikan otak. Dan ini dapat dicapai dengan merasakan seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Anda juga dapat menghasilkan perasaan positif yang intens dengan mengingat sesuatu dari masa lalu Anda. Jika cara ini tidak berhasil, bayangkan seseorang yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan, dan bagaimana rasanya menjadi mereka. Dengan waktu dan latihan yang konsisten, otak akan percaya bahwa realitas baru itu sudah terjadi, dan merespons keyakinan baru tersebut dengan menciptakan rangkaian sirkuit elektrik yang sesuai untuk menciptakan realitas materi yang baru. Penelitian mendalam menunjukkan bahwa ketika Anda memutuskan untuk mengubah pikiran Anda dengan tekad, Anda dapat menyebabkan perubahan fisik pada otak. Secara ilmiah juga telah dibuktikan bahwa otak secara struktural berubah karena perubahan dalam pola perilaku Anda. Proses ini dapat Anda kendalikan secara sadar, di mana perubahan dalam pemikiran, sikap, dan keyakinan, Anda dapat mengubah area-area bermasalah yang ada. Anda dapat mengatasi pola pikir beracun dan keyakinan lama yang membatasi, dengan mengubah pandangan Anda, memiliki visi baru, mengajak perasaan yang Anda pilih, dan memperluas diri kapanpun memungkinkan. Anda memiliki kekuatan untuk secara sadar memilih apa yang ingin Anda ciptakan atau ubah. Inilah kekuatan yang Anda miliki di setiap momen, untuk melihat semua hasil yang mungkin tersedia bagi Anda, lalu menghubungkan diri secara sadar dan sengaja dengan hasil yang paling Anda inginkan. Kita masing-masing berada di dalam teater yang kita ciptakan sendiri, terus-menerus menulis naskah, dan mendekorasi panggung dengan fokus kita. Ingatlah ini, ketika Anda merasa terjebak dalam ilusi pekerjaan, hubungan, situasi tempat tinggal, atau laba lainnya, jika ada sesuatu dalam hidup Anda yang menjadi sumber rasa sakit atau ketidaknyamanan, Anda memiliki kekuatan mutlak untuk mengubahnya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih realitas yang berbeda. Para ilmuwan telah menemukan bahwa inti dari segala sesuatu di sekitar kita, mulai dari perangkat yang kita gunakan, hingga bintang-bintang di langit, adalah gelombang energi yang merespons perhatian dan fokus kita. Konsep ini, yang dulu dianggap sepenuhnya mistis, memiliki akar dalam prinsip fisika kuantum, yang menunjukkan bagaimana pengamatan kita memiliki dampak langsung pada lingkungan, dan apa yang kita alami sebagai realitas yang terwujud. Dengan memahami ini, kita dapat belajar memanfaatkan energi ini, tidak hanya untuk mengamati,
tetapi juga menciptakan realitas yang kita inginkan. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana hal ini bekerja, dan bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai keinginan Anda. Ilmu pengetahuan modern, terutama melalui lensa fisika kuantum, mengungkapkan bahwa tindakan mengamati suatu objek dapat benar-benar memengaruhi keadaannya. Fenomena yang dikenal sebagai efek pengamat. Prinsip ini menyatakan bahwa partikel-partikel berada dalam keadaan potensial hingga mereka diamati. Hanya setelah diamati, mereka akan memiliki sifat seperti lokasi atau momentum. Penemuan ini menjembatani kesenjangan antara dunia fisik dan pengalaman pribadi kita, yang berarti bahwa perhatian sadar kita benar-benar membentuk realitas materi kita. Selain itu, fokus kita berfungsi seperti sinyal yang mengarahkan aliran energi di sekitar kita untuk selaras dengan pikiran dan emosi kita. Proses ini sebenarnya merupakan proses fisik yang dapat diamati dalam ilmu otak, yaitu neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk mengorganisasi ulang dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru. Otak merespons langsung terhadap pikiran berulang dan fokus kita. Dengan secara konsisten memusatkan perhatian pada pikiran atau emosi tertentu, kita memperkuat jalur saraf tertentu, sehingga secara efektif memprogram otak kita untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia dengan cara yang sesuai dengan keyakinan kita. Pada akhirnya, hal ini memengaruhi cara kita mewujudkan pengalaman realitas kita. Dengan kata lain, dengan berulang kali memusatkan perhatian pada pikiran dan emosi tertentu, kita menciptakan pola persepsi dan reaksi dalam otak kita, mirip seperti memprogram komputer. Pemrograman mental ini menentukan bagaimana kita menafsirkan peristiwa, bereaksi terhadap tantangan, dan bahkan peluang apa yang kita sadari di sekitar kita. Ini mengubah keyakinan mendalam kita menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Fenomena ini, yang memengaruhi apa yang mampu kita pahami dan alami di dunia luar, dikenal sebagai perhatian selektif. Perhatian selektif adalah proses di mana otak kita memprioritaskan informasi yang selaras dengan keyakinan kita yang ada, dan menyaring apapun yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Misalnya, jika seseorang percaya dengan kuat bahwa peluang itu langka, kemungkinan besar mereka tidak akan menyadari peluang-peluang potensial yang ada di sekitar mereka, karena otak mereka tidak diprogram untuk mencarinya. Dengan cara yang sama, jika kita percaya bahwa kita tidak layak bahagia atau sukses, kita akan secara tidak sadar mengabaikan atau menolak situasi yang dapat membawa hasil positif tersebut. Hal ini sangat penting untuk diketahui, karena menunjukkan kepada kita bahwa peluang yang sebenarnya tersedia bisa saja terlewatkan oleh filter yang telah kita bangun dalam pikiran kita. Semakin sering kita memperkuat pola-pola tertentu melalui fokus kita, semakin realitas kita mulai mencerminkan pola tersebut, menunjukkan peran penting yang dimainkan pikiran kita dalam membentuk pengalaman yang kita wujudkan. Namun, dengan mengubah keyakinan kita melalui perubahan kebiasaan fokus, kita dapat memperluas bidang persepsi kita untuk mencakup dan menarik lebih banyak pengalaman yang kita inginkan. Pemrograman ulang ini sangat penting jika kita ingin tidak hanya melihat, tetapi juga memanfaatkan peluang yang selaras dengan tujuan manifestasi kita. Hubungan antara arah perhatian kita, fokus kita, dan realitas yang kita alami, sangat penting untuk memahami kekuatan sebenarnya dari hukum ketertarikan dan bagaimana cara kerjanya. Dengan mengubah apa yang kita fokuskan secara konsisten, mengubah kebiasaan mental, dan keadaan emosional kita, kita dapat mengubah arah hidup kita secara signifikan. Dengan memahami dan menerapkan ilmu tentang fokus dan pengamatan, Anda secara aktif menciptakan perubahan dan mewujudkan hidup Anda dengan cara yang disengaja dan terencana. Ini didukung oleh bukti psikologis dan fisik. Bayangkan dunia terdiri dari gelombang energi yang tak terlihat. Gelombang ini hanya menjadi sesuatu yang nyata ketika kita memperhatikannya. Yang berarti, tidak ada yang benar-benar ada sampai kita memberi perhatian kepadanya. Fokus kita membentuk apa yang kita ciptakan di sekitar kita, hingga ke detail terkecil, dipandu oleh keyakinan dan keinginan yang tersembunyi
dalam pikiran bawah sadar kita. Anda sebenarnya bisa memiliki segalanya yang Anda inginkan, dan ada banyak teknik seperti visualisasi dan meditasi yang merupakan bagian penting dari manifestasi keinginan tersebut. Namun, jika pikiran bawah sadar dipenuhi keraguan, seperti keyakinan bahwa kita tidak akan pernah kaya, menemukan cinta, atau mencapai impian kita, pikiran negatif ini akan menghalangi keinginan kita untuk terwujud. Mengubah keyakinan yang tertanam dalam ini sangat penting agar impian kita menjadi kenyataan. Masalah dengan banyak deskripsi samar tentang hukum ketertarikan adalah bahwa, berdasarkan cara realitas sebenarnya tercipta, deskripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana proses, memiliki, apa yang kita inginkan benar-benar bekerja, yang akan saya ungkapkan di sini. Segala sesuatu di dunia ini, ada sebagai gelombang energi yang tidak terlihat, hingga kita memberikan perhatian sadar kepadanya. Tindakan pengamatan kitalah yang memberinya bentuk. Dengan kata lain, kesadaran menciptakan realitas kita. Pikiran memengaruhi materi. Hal pertama yang dipengaruhi oleh pikiran dan kesadaran kita adalah diri sendiri dan lingkungan kita. Segala sesuatu yang kita alami, lihat, cium, cicipi, sentuh, dan dengar, adalah masukan sensorik. Pikiran bawah sadar segera menghubungkan sensasi-sensasi ini dengan ingatan peristiwa yang telah disimpan untuk diambil di masa mendatang. Misalnya, jika suara tertentu dikaitkan dengan pengalaman menyenangkan, ketika suara itu terdengar, pikiran akan mengingat pengalaman menyenangkan itu, dan memunculkan sensasi yang sesuai dengannya. Hal ini juga berlaku untuk asosiasi yang tidak menyenangkan yang diciptakan dari ingatan, yang dapat secara negatif memblokir seseorang pada tingkat bawah sadar ketika dialami. Energi-energi ini diproyeksikan dan diserap, dan kita menjadi semacam kecanduan terhadap keadaan perasaan ini pada tingkat sel. Hal ini, pada gilirannya, menciptakan pengulangan skenario tertentu. Baik skenario tersebut adalah sesuatu yang kita inginkan untuk dialami lagi, atau tidak. Sebagai manusia, cara kita mengamati dan apa yang kita alami secara langsung, ditentukan oleh apa yang ada dalam pikiran bawah sadar kita, yang sebagian besar tercipta dari sensasi dan ingatan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, Anda harus dengan sengaja memasukkan informasi baru ke dalam pikiran Anda di masa kini, untuk menciptakan masa depan yang baru. Ilmu pengetahuan saat ini memperkirakan bahwa sekitar 95% aktivitas otak kita bersifat tidak sadar. Yang berarti, mayoritas keputusan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, emosi, perilaku, dan reaksi kita, bergantung pada 95% aktivitas otak yang berada di luar kesadaran kita. Pikiran sadar hanya mencakup 5% sisanya. Selain itu, otak menghasilkan sekitar 25 watt energi, dan pikiran bawah sadar memancarkan energi ini sebagai keinginan, emosi, dan dorongan. Energi di dalam pikiran bawah sadar ini tidak terbatas. Otak berfungsi 24 jam sehari sepanjang hidup Anda. Inilah poin penting yang harus dicatat. Ketika pikiran sadar, apa yang benar-benar ingin Anda alami secara sadar, berkonflik dengan pikiran bawah sadar yang didasarkan pada ingatan dan program lama, pikiran bawah sadar selalu menang, karena memiliki kekuatan yang lebih besar. Misalnya, ketika seseorang membuat keputusan sadar untuk berhenti menunda pekerjaan, tanpa mengubah keinginan bawah sadar untuk menghindari tugas tertentu, pada akhirnya, pikiran bawah sadar akan menang, dan kembali ke kebiasaan lama, yaitu menunda pekerjaan. Dalam kasus ini, pikiran bawah sadar perlu dilatih ulang untuk menghargai keteraturan dan tindakan tepat waktu, agar perubahan yang bertahan lama dapat terjadi. Hal ini berlaku untuk tujuan kebugaran dan diet, menabung atau mengatur keuangan, menemukan dan mempertahankan hubungan, mendapatkan pekerjaan yang sempurna, serta hampir segala aspek lain dalam hidup kita. Pikiran sadar sendiri memiliki kapasitas memori yang terbatas, dan sebagian besar bersifat jangka pendek. Sebaliknya, pikiran bawah sadar memiliki kapasitas memori yang nyaris tak terbatas, cukup untuk menyimpan segala hal yang telah dan akan Anda alami dalam hidup. Inilah sebabnya, pikiran bawah sadar seringkali mengalahkan keinginan sadar kita,
kecuali jika kita menimpanya dengan kebiasaan baru. Mari kita bahas aspek menarik lain dari pikiran bawah sadar, yang secara langsung memengaruhi pengalaman yang terwujud. Pikiran bawah sadar seringkali terjebak dalam apa yang disebut sebagai change blindness, atau ketidakpekaan terhadap perubahan. Ini adalah ketidakmampuan untuk memperhatikan perubahan yang jelas terlihat di lingkungan sekitar, yang dapat menghalangi seseorang untuk menemukan apa yang sebenarnya sedang mereka cari dalam hidup. Eksperimen tentang change blindness, atau ketidakpekaan terhadap perubahan, menunjukkan bagaimana orang seringkali gagal menyadari perubahan signifikan di lingkungan visual mereka, terutama ketika perhatian mereka teralihkan, atau mereka tidak mengharapkan adanya perubahan. Salah satu eksperimen terkenal yang menggambarkan fenomena ini adalah Invisible Gorilla Test, yang dilakukan oleh psikolog Chris Chabris dan Dan Simmons. Dalam eksperimen ini, peserta diminta menghitung jumlah operan bola basket di antara pemain. Selama percobaan, seseorang yang mengenakan kostum gorila berjalan melintasi adegan tersebut. Namun, banyak peserta tidak menyadari keberadaan gorila, karena perhatian mereka terfokus pada menghitung operan bola. Lalu, apa hubungannya ini dengan hukum tarik-menarik dan manifestasi? Eksperimen ini menunjukkan bagaimana sistem persepsi kita dapat mengabaikan perubahan di lingkungan kita, yang menyiratkan bahwa kita hanya melihat dan mengingat sebagian kecil dari detail visual yang tersedia bagi kita pada waktu tertentu. Dengan kata lain, kita sering tidak menyadari sebagian besar hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan sampai pada titik di mana kita gagal menyadari perubahan yang jelas, termasuk perubahan yang kita minta. Hal ini sangat penting untuk dipahami ketika kita mencari realitas baru. Perhatian sadar diperlukan untuk melihat perubahan yang diminta. Faktanya, pengalaman yang ingin Anda wujudkan bukan hanya kemungkinan, tetapi juga probabilitas yang mungkin telah terlewatkan, karena fokus kesadaran Anda dan filter bawah sadar yang selaras dengan hal tersebut. Ada dua cara utama orang cenderung memusatkan perhatian mereka. Pada apa yang diinginkan, dan pada apa yang tidak diinginkan. Seringkali, orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka fokus pada apa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, jika seseorang ditanya mengapa penting bagi mereka untuk menabung, mereka mungkin memberikan dua jenis jawaban. Jawaban pertama, mungkin memberikan alasan bagaimana strategi menabung dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, jika fokusnya pada apa yang tidak diinginkan, jawabannya bisa berupa, saya ingin menabung karena tanpa itu, saya akan kesulitan memenuhi kebutuhan, mungkin tidak punya cukup uang untuk keadaan darurat, dan akan menghabiskan banyak waktu khawatir tentang keuangan. Dalam kasus pertama, orang tersebut bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Dalam contoh kedua, mereka mencoba mencapai tujuan dengan menjauh dari kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, mereka fokus pada apa yang tidak mereka inginkan, yang pada akhirnya membuat pengamatan terhadap hal tersebut menjadi kenyataan yang lebih nyata. Dua cara memusatkan perhatian ini menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Oleh karena itu, jika kita ingin menciptakan dan mewujudkan jenis kehidupan yang benar-benar kita inginkan, kita perlu belajar untuk menjadi sadar terhadap cara kita memusatkan perhatian. Pikiran memproses cara menciptakan berdasarkan apa yang difokuskan. Ketika kita mencoba menjauh dari apa yang tidak diinginkan, sebenarnya kita masih memusatkan perhatian pada hal itu, dan pikiran menganggap apapun yang kita fokuskan sebagai sesuatu yang kita inginkan. Pikiran tidak mengenali bentuk negatif. Ia langsung memulai proses menarik atau menciptakan hal-hal yang kita berikan perhatian, menyediakan lebih banyak hal serupa dalam bidang indera kita, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak ingin kita alami lagi. Jenis perhatian ini menciptakan peta realitas internal yang akan selalu diikuti oleh pikiran, sepanjang hari, setiap hari. Kita terus-menerus memusatkan perhatian pada sesuatu. Kemampuan untuk fokus pada hal-hal tertentu dan menekan apa yang tidak diinginkan adalah kunci untuk mengontrol pengalaman dan realitas kita. Mengontrol perhatian dan fokus kita memberi kita kekuatan besar atas realitas kita, dan hal ini dapat dicapai dengan mudah melalui latihan. Untuk secara efektif memicu pikiran bawah sadar Anda,
Agar secara otomatis mencari lebih banyak hal yang membawa kebahagiaan dan kegembiraan, Anda dapat menerapkan beberapa teknik dan strategi psikologis. Berikut adalah 11 tips praktis untuk menguasai keterampilan ini dan menguasai realitas Anda. Evaluasi ulang apa yang tampak negatif bagi Anda. Dengan mengevaluasi ulang pengalaman yang dianggap negatif, kita memiliki kesempatan untuk fokus pada elemen positif dari peristiwa yang tampaknya buruk. Hal ini melatih pikiran untuk mulai menciptakan pola bawah sadar yang hanya melihat hal-hal positif. Ingatlah bahwa apa yang kita fokuskan adalah apa yang kita ciptakan dalam realitas kita. Jika pikiran bawah sadar belajar melalui pengulangan sadar untuk secara otomatis mencari hal-hal positif, bidang persepsi akan terbuka untuk lebih banyak hal positif, dan hal-hal positif akan lebih banyak tertarik ke dalam hidup kita. Tantang diri Anda di waktu luang. Selama waktu luang yang tidak terjadwal, banyak orang cenderung masuk ke mode pemrosesan informasi tingkat rendah, di mana mereka khawatir tentang berbagai hal atau melakukan tugas-tugas sepele seperti menonton televisi. Menjadwalkan aktivitas yang menyenangkan di waktu luang, menghentikan otak dari perilaku malas dan kembali ke pola lama yang terjadi secara otomatis. Dengan menjadwalkan hal-hal produktif di waktu luang, kita bisa menikmati lebih banyak pengalaman yang menyenangkan dan merangsang secara positif. Dengan pengulangan, ini memicu pikiran bawah sadar untuk secara otomatis dan terus-menerus mencari lebih banyak hal yang membuat kita bahagia. Hargai semua kebaikan yang Anda lihat. Inilah salah satu rahasia orang-orang paling bahagia di dunia. Kita melihat apa yang kita cari, dan kita dapat melatih diri untuk menjadi bagian dari kebahagiaan yang selalu menunggu untuk dirasakan. Kita tidak perlu pasif menunggu kebahagiaan datang kepada kita. Kita dapat mencarinya dan menghargai apa yang ada di depan mata kita sekarang. Dengan bersyukur dan menghargai semua hal indah yang sudah ada, seperti harum bunga mawar, tawa anak kecil, atau uang yang ditemukan di kantong jaket lama, kita dapat mengajarkan pikiran apa yang kita inginkan dari hidup. Seperti dua proses lainnya, praktik ini menjadi otomatis, dan pikiran akan dengan sengaja mencari lebih banyak dari apa yang kita fokuskan, dan mewujudkannya dalam pengalaman realitas kita. Manfaatkan lingkungan Anda untuk terus mengingatkan Anda tentang niat Anda. Tempatkan simbol, warna, atau benda yang mewakili tujuan Anda di tempat yang sering terlihat. Misalnya, jika tujuan Anda adalah lebih sering bepergian, letakkan gambar pesawat atau buku perjalanan di ruang kerja Anda. Benda-benda ini berfungsi sebagai pengingat halus untuk menjaga fokus Anda tetap selaras dengan keinginan Anda. Gunakan afirmasi sensorik di luar afirmasi verbal. Libatkan lebih banyak indera Anda dengan menciptakan daftar putar suara yang membangkitkan perasaan telah mencapai tujuan Anda. Seperti suara keramaian kota jika Anda berencana bepergian ke pusat kota yang sibuk. Gunakan aroma yang terkait dengan tujuan Anda, seperti lilin beraroma laut untuk destinasi pantai. Berinteraksi secara rutin dengan elemen sensorik ini sambil bermeditasi atau merenungkan tujuan Anda. Mulailah hari Anda dengan menetapkan nada positif. Gunakan priming positif melalui kutipan motivasi, afirmasi, atau meditasi singkat yang berfokus pada rasa syukur. Priming positif di pagi hari dapat secara halus mengarahkan pikiran bawah sadar Anda untuk memperhatikan dan menghargai hal-hal positif sepanjang hari. Manfaatkan teknik habit stacking. Hubungkan kebiasaan baru yang diinginkan dengan kebiasaan yang sudah mapan. Misalnya, jika Anda ingin berlatih mindfulness untuk meningkatkan kebahagiaan, tambahkan praktik ini ke rutinitas minum kopi pagi Anda. Luangkan beberapa menit untuk bermeditasi tepat sebelum atau setelah minum kopi. Metode ini membantu kebiasaan baru menjadi otomatis, memperkuat pengejaran bawah sadar Anda terhadap kebahagiaan. Kendalikan konsumsi media dengan penuh kesadaran. Pilihlah media yang Anda konsumsi dengan sengaja. Bacalah buku, tonton film, dengarkan musik, atau podcast yang menginspirasi dan memotivasi. Pikiran bawah sadar Anda secara konsisten menyerap konten dari lingkungan sekitar,
Jadi media yang positif dapat memprogramnya untuk mencerminkan tema-tema yang membangkitkan semangat dalam kehidupan sehari-hari Anda. Seringlah memvisualisasikan diri Anda mengalami kebahagiaan. Visualisasi adalah alat yang kuat untuk mengondisikan pikiran bawah sadar, agar mengenali dan mengejar jalur menuju kebahagiaan. Bayangkan skenario di mana Anda merasa terpenuhi dan puas, dan pikiran bawah sadar Anda akan mulai membimbing Anda untuk mewujudkan visi ini menjadi kenyataan. Simpan jurnal kebahagiaan. Setiap hari, tuliskan hal-hal yang membuat Anda bahagia, pencapaian yang Anda banggakan, atau bahkan aspek diri Anda yang Anda hargai. Refleksi ini tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda saat itu, tetapi juga memperkuat pola dalam pikiran bawah sadar Anda untuk mengenali dan menghargai kebahagiaan. Libatkan diri dengan latihan psikologi positif. Fokuskan pada kekuatan daripada kelemahan. Latihan seperti menulis tentang versi terbaik diri Anda di masa depan dapat mendorong pikiran bawah sadar untuk fokus pada kemungkinan masa depan yang positif dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Strategi-strategi ini melibatkan tindakan langsung dan perubahan pola pikir yang dirancang untuk mengkalibrasi ulang pikiran bawah sadar Anda. Dengan menerapkan tips ini secara konsisten, pikiran bawah sadar Anda secara bertahap akan belajar mencari dan fokus pada elemen-elemen yang meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. Bagian dari diri kita, yaitu pikiran bawah sadar, berada di luar kesadaran normal kita. Jadi, kita harus memberikan perhatian khusus untuk mengakses pikiran bawah sadar. Pikiran sadar Anda dimaksudkan untuk menjadi pengendali, sedangkan pikiran bawah sadar Anda adalah pelayan yang mewujudkan keinginan Anda. Setelah kita belajar bagaimana melatih pikiran bawah sadar untuk fokus pada hasil yang kita inginkan, kita dapat membuat perubahan apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan kata lain, untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan, Anda perlu mengubah apa yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda, peta internal yang selalu diikutinya. Artinya, jika Anda tidak menyukai apa yang ada dalam hidup Anda saat ini, atau jika Anda belum berhasil mewujudkan apa yang Anda inginkan, Anda dapat membuat perubahan pada pikiran bawah sadar melalui fokus sadar. Hasilnya, Anda akan mengalami realitas yang benar-benar berbeda, satu yang sesuai dengan pilihan dan keinginan Anda. Filter yang kita miliki menentukan apa yang kita perhatikan. Kita bisa menggunakannya secara tidak sadar, seperti yang banyak dilakukan orang tanpa disadari, atau kita bisa menguasainya dan menggunakannya secara sadar serta sengaja. Melalui latihan sadar, filter baru ini akan berjalan secara otomatis, menciptakan hidup yang sesuai dengan pola preset yang diinginkan. Jika kita memilih untuk mengoperasikan fokus kita secara sadar dan sengaja, kita dapat menciptakan apapun yang kita inginkan. Sesederhana itu. Aspek paling signifikan dan bermanfaat dari menggunakan fokus untuk menciptakan apa yang diinginkan adalah dengan merencanakan secara sengaja bagaimana peristiwa di masa depan akan terwujud. Itulah cara sebenarnya hukum ketertarikan bekerja. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa waktu terasa berlalu dengan cepat ketika Anda bersenang-senang, tetapi terasa lambat saat Anda bosan? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa pengalaman Anda terhadap waktu yang melambat atau mempercepat, mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang sifatnya? Dan bagaimana waktu itu berhubungan dengan kesadaran Anda? Bagaimana jika Anda dapat menerima pesan dari versi diri Anda di masa depan? Menjelaskan bagaimana Anda bisa memanfaatkan waktu dan hubungannya dengan kesadaran Anda untuk melompat antar dimensi, dan mewujudkan keinginan terdalam Anda secara instan? Bayangkan kemungkinan bahwa versi diri Anda di masa depan, versi yang telah menguasai seni navigasi waktu, memberi Anda pemahaman tentang cara bermanuver melalui landscape keberadaan. Inilah saatnya bagi Anda untuk belajar bagaimana mengakses keterampilan tersebut sebagai panggilan tindakan dari versi diri Anda yang lain, mendesak Anda untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip ini sekarang. Dengan begitu, Anda bisa membuka potensi penuh diri Anda, dan mulai menjalani kehidupan di luar batas-batas waktu dan ruang konvensional. Ini bukan hanya tentang meramalkan masa depan, melainkan menciptakannya dengan pikiran dan niat Anda. Dalam kehidupan sehari-hari kita,
Waktu tampaknya menjadi kekuatan konstan yang mengalir terus-menerus dari satu momen ke momen berikutnya secara linear. Namun, bayangkan jika waktu bukan sekadar rangkaian detik yang berdetak, melainkan landscape yang bisa kita navigasi ke segala arah. Maju, mundur, atau bahkan menyamping. Untuk mengakses titik manapun dalam ruang kapan saja, dan secara aktif membentuk realitas kita sendiri. Sebenarnya, waktu hanyalah ilusi yang dirancang oleh persepsi kita sendiri dan dibentuk oleh pikiran kita. Dalam panduan ini, dengan kebijaksanaan dari versi diri Anda yang lain, dan pemahaman bahwa segala sesuatu saling terhubung, serta bahwa semua kesadaran adalah sekarang, kita akan mengeksplorasi bagaimana dengan memahami diri Anda sebagai alam semesta itu sendiri, Anda bisa membuka kekuatan luar biasa untuk mewujudkan dan mentransformasi hidup Anda. Bersiaplah untuk melihat waktu bukan sebagai batasan, melainkan sebagai alat utama untuk menciptakan kehidupan yang selalu Anda bayangkan. Ini adalah undangan untuk melangkah ke dalam dunia kemungkinan tanpa batas, di mana waktu tunduk pada kehendak Anda, dan keinginan terdalam Anda terwujud dengan mudah. Waktu, seperti yang kita alami, bukanlah aspek mendasar dari alam semesta, melainkan konstruksi dari persepsi individu kita, sebuah ilusi. Bayangkan waktu bukan sebagai jalur linear yang kita tempuh, melainkan sebagai lautan luas di mana semua momen, masa lalu, masa kini, dan masa depan, ada secara bersamaan. Lautan waktu ini bukanlah sesuatu yang kita lalui, melainkan sesuatu yang kita selami, dengan momen-momen tertentu muncul berdasarkan fokus kesadaran kita. Ada versi lain dari diri Anda yang memahami konsep ini secara mendalam. Ketika Anda mulai memahami waktu dari sudut pandang yang lebih luas ini, Anda membuka kemampuan untuk secara sadar memilih aspek waktu mana yang ingin Anda alami dan kapan. Namun, jika waktu hanyalah ilusi, bagaimana kita menggunakan konsep ini untuk mewujudkan keinginan kita secara lebih efektif? Kuncinya terletak pada pemahaman bahwa, dengan mengubah persepsi kita tentang waktu, kita dapat memengaruhi realitas kita. Sebagai contoh, jika kita memandang tujuan kita seolah-olah sudah tercapai dalam momen sekarang yang kekal, kita menyelaraskan kondisi psikologis kita dengan keinginan tersebut, secara efektif menarik pengalaman dari ranah kemungkinan ke dalam realitas yang terwujud dan dapat dirasakan. Penyelarasan ini dapat mengubah pendekatan kita terhadap tujuan secara drastis, membuatnya terasa lebih dekat dan dapat dicapai. Dan kita akan membahas cara melakukannya dalam waktu singkat. Mari kita kembali ke pertanyaan awal, sebagai cara untuk mengubah persepsi Anda tentang bagaimana waktu bekerja, sehingga Anda dapat sepenuhnya mengintegrasikan konsep ini ke dalam kesadaran Anda. Pertanyaannya adalah, pernahkah Anda menyadari bahwa waktu terasa berlalu begitu cepat saat Anda bersenang-senang, tetapi terasa lambat ketika Anda bosan atau mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan? Fenomena ini disebut sebagai distorsi temporal, di mana persepsi kita terhadap waktu berubah berdasarkan keadaan emosional kita. Anda juga dapat melihat ini dalam cara sebuah hari Sabtu terasa berbeda dibandingkan dengan hari Senin, atau bagaimana liburan yang sangat dinantikan terasa lebih lambat datang dibandingkan dengan minggu kerja yang rutin. Semua ini didasarkan pada makna yang kita berikan dan keadaan emosional yang terkait dengannya. Jadi, ini adalah pekerjaan internal, diciptakan dari dalam diri kita, bukan dari luar. Dengan secara sadar mengelola respons emosional kita, dan mempertahankan keadaan sukacita serta kelimpahan di saat ini, kita sebenarnya dapat mempercepat proses manifestasi, membuatnya terasa seolah-olah terjadi lebih cepat. Hal ini, karena perasaan sukacita, menggeser kondisi batin kita, untuk selaras dengan pengalaman yang kita inginkan, secara efektif menarik tujuan masa depan kita ke dalam realitas saat ini. Pendekatan ini berhasil, karena ketika kita mewujudkan emosi dan sikap dari versi diri kita di masa depan, yang telah mencapai tujuan kita mulai menyatu dengan versi tersebut. Penyelarasan ini tidak hanya membuat kita lebih cocok dengan apa yang kita inginkan, tetapi juga mempercepat transformasi kita, membuat pergeseran menuju diri ideal kita terasa lebih langsung dan nyata. Namun, kuncinya adalah, kita harus mempraktikkan penyelarasan ini di saat sekarang, satu-satunya momen yang benar-benar ada. Dengan melakukannya,
kita menghapus anggapan bahwa pemenuhan, manifestasi, dan pencapaian kita selalu berada di masa depan atau tempat yang jauh untuk dicapai. Sebaliknya, kita diundang untuk mengalaminya sekarang, di momen saat ini. Hanya dengan terlibat dan berada di momen saat ini, kita dapat membentuk masa depan kita. Sama seperti Anda secara internal memperlambat atau mempercepat waktu berdasarkan apa yang terjadi di luar diri Anda, yang sebenarnya hanyalah berdasarkan makna yang Anda berikan pada hal itu. Anda juga dapat mempercepat waktu dan membawa apa yang Anda sebut sebagai masa depan Anda ke dalam momen sekarang, dengan menyelaraskan keadaan emosional Anda dengan makna baru. Ini berarti, hidup seolah-olah masa depan yang Anda inginkan, sudah menjadi realitas Anda saat ini. Fisikawan kuantum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana mengamati suatu kemungkinan, dapat membawanya menjadi kenyataan. Dengan mengadopsi pola pikir kuantum, kita dapat mengenali bahwa semua kemungkinan realitas ada secara bersamaan dalam keadaan superposisi. Keadaan superposisi berarti bahwa sebuah partikel dapat berada di beberapa keadaan secara bersamaan hingga ia diamati. Dalam istilah yang lebih mudah, bayangkan sebuah koin yang berputar di udara. Saat koin itu berputar, ia tidak hanya dalam satu keadaan, kepala atau ekor, tetapi dalam kedua keadaan sekaligus. Hanya ketika koin itu mendarat atau ketika kita melihatnya, ia memilih berada di salah satu keadaan. Dalam pengembangan diri dan manifestasi, Anda dapat menganggap diri Anda berada dalam keadaan superposisi dari semua kemungkinan versi diri Anda. Anda memiliki potensi untuk menjadi versi diri Anda yang manapun, dan tindakan, pikiran, gambaran mental, makna, atau keyakinan Anda, dan yang terpenting, fokus dominan Anda, akan menentukan versi mana yang akhirnya Anda wujudkan. Perhatian dan niat kita yang terfokus dapat meruntuhkan superposisi tersebut menjadi satu realitas hidup yang terwujud, secara efektif memilih jalur pengalaman yang dimanifestasikan melalui medan kuantum dari semua kemungkinan. Untuk menerapkan konsep perjalanan waktu secara sadar ke dalam manifestasi, cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui meditasi harian dan sesi hipnosis yang berfokus pada merasakan emosi yang terkait dengan keinginan, sebagai sesuatu yang telah terpenuhi. Praktik visualisasi juga sangat kuat, di mana kita tidak hanya melihat hasilnya, tetapi juga menanamkan hasil tersebut dalam konteks temporal yang terasa langsung dan nyata. Untuk memperdalam konsep waktu sebagai aspek eksistensi kita yang tidak linear dan dapat dibentuk, mari kita eksplorasi analogi bahwa diri kita bukan hanya objek di dalam alam semesta, tetapi sebenarnya adalah alam semesta itu sendiri. Pergeseran persepsi ini dapat secara mendalam memengaruhi cara kita memahami dan mempraktikkan manifestasi, termasuk bagaimana kita menavigasi waktu dan ruang untuk menciptakan hasil yang diinginkan dalam hidup kita. Mari kita coba sebuah latihan untuk memperluas diri melampaui batasan waktu dan ruang. Bayangkan untuk sesaat bahwa Anda bukan hanya peserta pasif yang bergerak melalui waktu dan ruang, tetapi Anda sebenarnya adalah waktu dan ruang itu sendiri. Konsep ini melampaui gagasan bahwa Anda terhubung dengan segalanya, tapi ini tentang menjadi segalanya. Segala sesuatu terjadi di dalam Anda, dan juga di sekitar Anda secara bersamaan. Alam semesta, dengan semua kemungkinan garis waktu dan peristiwanya, ada di dalam diri Anda. Kesadaran Anda tidak hanya mengalami alam semesta, tetapi juga menciptakan dan mempengaruhinya. Kita jarang diajarkan untuk memahami hal ini, jadi mari kita coba membuatnya lebih mudah dimengerti. Seperti yang dikatakan Rumi, Anda bukanlah setetes air di lautan, tapi Anda adalah seluruh lautan dalam setetes air. Pengalaman individu Anda penting, tetapi Anda lebih besar dari pengalaman individu Anda. Semua pengalaman ada di dalam diri Anda, dan dapat diakses oleh Anda ketika kesadaran Anda terfokus ke arah pengalaman tersebut. Dengan kata lain, Anda dapat mengarahkan kesadaran Anda ke bagian manapun dari lautan, yang sebenarnya merupakan bagian dari diri Anda untuk mengakses pengalaman baru. Dengan merangkul perspektif yang lebih luas ini, Anda mulai memahami bahwa batasan apapun yang Anda rasakan, seperti waktu, adalah kendala yang Anda ciptakan sendiri dalam permainan universal Anda.
Setelah Anda memahami ini, Anda dapat mulai membayangkan alam semesta sebagai sebuah bidang, di mana setiap titik dalam ruang dan waktu dapat diakses oleh Anda saat ini. Segala sesuatu ada sekarang, segala sesuatu dapat diakses. Lalu, bayangkan bahwa Anda adalah seluruh alam semesta ini. Jika analogi lautan lebih mudah dipahami, gunakan itu. Dalam kedua cara, ketika Anda melihat diri Anda sebagai alam semesta atau lautan, setiap titik dalam ruang dan waktu adalah bagian dari Anda, dan Anda dapat memindahkan kesadaran Anda ke titik manapun, bukan dengan bepergian secara konvensional, tetapi dengan menggeser fokus dan perhatian sadar Anda. Pergeseran ini memungkinkan Anda mengalami realitas dan kemungkinan yang berbeda secara instan, tanpa melalui progresi linear waktu. Konsep ini dapat diterapkan melalui teknik yang sering disebut quantum jumping atau dimensional jumping, di mana Anda membayangkan diri Anda melangkah ke realitas berbeda, di mana keinginan Anda telah terwujud. Berikut adalah cara sederhana untuk melakukannya. Visualisasikan sebuah pintu. Bayangkan sebuah pintu yang mengarah ke dimensi paralel di mana hasil yang Anda inginkan adalah kenyataan. Pintu ini mewakili kemampuan Anda untuk melintasi berbagai titik dalam ruang dan waktu. Melangkah melewati pintu secara mental. Bayangkan melangkah melalui pintu ini dengan keyakinan penuh dan intensitas emosional, bahwa di sisi lain, Anda hidup dalam realitas yang Anda inginkan untuk diwujudkan. Rasakan dan hayati realitas tersebut. Setelah melewati pintu, luangkan beberapa saat untuk sepenuhnya merasakan dan menghayati perasaan serta sensasi dari realitas ini. Perhatikan detailnya, rasakan emosinya, dan rasakan keadaan-keberadaan yang menyertai keberadaan ini. Cobalah mempertahankan keadaan ini selama mungkin, dan bahkan membawanya kembali ke kehidupan sehari-hari Anda di saat ini. Latihan ini mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk terbiasa, tetapi sangat berharga untuk dilatih. Dengan melihat diri Anda sebagai makhluk kuantum yang tak terbatas, Anda mengakui bahwa semua versi diri Anda yang mungkin ada secara bersamaan di berbagai garis waktu. Versi kuantum Anda ini tidak terikat oleh waktu linear, tetapi mengalami kehidupan dalam multiverse kemungkinan. Hal ini menjelaskan bagaimana keputusan dan niat Anda saat ini dapat dilihat sebagai memilih jalur kuantum yang akan diikuti, realitas mana yang akan difokuskan dan dijalani dalam momen sekarang. Alih-alih melihat waktu sebagai faktor pembatas yang menentukan bagaimana dan kapan sesuatu terjadi, Anda dapat mulai memandangnya sebagai alat yang dapat Anda gunakan untuk membangun realitas yang Anda inginkan. Waktu dapat ditekuk, direntangkan, atau dipadatkan dalam pengalaman sadar Anda, mengubah cara Anda merasakan kemajuan dan manifestasi. Pendekatan yang cair ini memungkinkan realisasi tujuan dan impian secara langsung dalam garis waktu subjektif Anda, karena waktu menyesuaikan dengan kehendak dan visi Anda. Berikut adalah garis besar singkat tentang cara kerjanya. Pegang keinginan, dan pilih secara sengaja titik tertentu dalam ruang dan waktu, di mana hasil tersebut ada. Visualisasikan dengan jelas sebagai realitas Anda saat ini. Hayati realitas ini dalam momen saat ini melalui meditasi harian atau visualisasi fokus, sambil memastikan keberadaannya dengan keyakinan dan rasa syukur. Dengan latihan, ini akan menjadi bagian alami dari diri Anda. Saat Anda secara alami melepaskan harapan spesifik tentang bagaimana dan kapan hal itu terwujud, karena dalam pikiran Anda, itu sudah terjadi. Anda dapat dengan mudah mempertahankan keadaan selaras dengan realitas yang dipilih ini. Momen kekal sekarang, bukan hanya satu titik waktu, tetapi sebuah ranah kemungkinan tanpa batas. Tantangan dan peluang kita terletak pada menggunakan kesadaran kita untuk menavigasi ranah ini, memilih pengalaman yang ingin kita bawa ke dalam realitas kita. Memanfaatkan kekuatan ini tidak hanya mengubah cara kita memandang waktu, tetapi juga bagaimana kita mengalami hidup dan mewujudkan keinginan terdalam kita. Dengan memahami bahwa Anda sebenarnya adalah alam semesta, dan bahwa semua waktu ada di dalam Anda diberdayakan untuk menjalani hidup dengan kebebasan dan kreativitas yang tak tertandingi. Kebijaksanaan ini, yang disampaikan oleh apa yang mungkin Anda anggap sebagai diri masa depan Anda dalam momen saat ini, menegaskan bahwa
Apapun yang Anda fokuskan dengan perhatian dan niat secara konsisten akan terbentuk. Saat batasan waktu linear mulai larut, Anda mulai hidup dalam keadaan di mana setiap momen penuh dengan potensi untuk mewujudkan kemungkinan apapun yang Anda pilih. Dengan memperluas kesadaran Anda dan merangkul peran Anda sebagai pencipta alam semesta Anda dapat menggunakan konsep waktu bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai alat yang kuat untuk membentuk realitas Anda. Perubahan persepsi ini menawarkan jalan untuk menjalani hidup dengan ekspresi sepenuhnya, tanpa terikat oleh batasan apapun. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.